PAI akan melaksanakan PKN secara offline di SMPN 1 Karawang Timur. Oke guys, jadi ini kita udah di SMP. Semangat belajarnya. Baiklah. Ya alhamdulillahirobbilalamin wa binasta'in wa la umuridunya wadin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan nikmat-Nya sehingga kita bisa belajar tentang ini. Salawat berkaitan salam lalu kita dipersilakan hadirat terbaik alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, jadi di sini kami perwakilan dari Universitas Minyak Bangsa ingin mempresentasikan hadis, definisi, masalah dan istilah hadis. Ada yang udah tahu tentang hadis? Nanti ada jelas lagi. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Suti Rahmayanti. Asal saya dari Bekasi. Kemudian ada teman saya. Perkenalkan, nama Teteh Nisa. Teteh alumni dari SMP 1 Karawang Timur dan kelas 9D. Teteh alumni dari Sakti 2019, terus SMA-nya di SMA 5 Karawang. Sekarang dari program S1 Pendidikan Agama Islam. Jadi nanti kalau misalnya ada yang mau tanyakan nanti di akhir ya. Terus ada yang Teteh. Saya Muhammad Ramadan. Saya dari Bekasi. Saya alumni Pondok Pesantren Nurul Ulum. Kata nama Dan perkenalkan yang terakhir saya Muhammad Ibnu Fatihah dari Bogor. Sekian perkenalan, mungkin dilanjut oleh moderator. Ya baik, ini saya tugas sebagai moderator. Sebelumnya kita akan menjelaskan tentang definisi ilmu hadis dulu ya. Ilmu hadis atau biasa disebut dengan ulum al-hadis. Sedangkan al-hadis di kalangan ulama hadis berarti segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW dari perbuatan, perkataan, takrir atau sifat-sifatnya. Dengan demikian, gabungan kata ulum al-hadis mengandung pengertian ilmu-ilmu yang membahas atau berkaitan dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kita bisa menjaga serta menghindari dari kesalahan periwayatannya. Dan yang ketiga, kita bisa menjaga hadis yang dinilai benar-benar dari Rasulullah dan membuktikan dari hadis-hadis yang dinilai bukan daripadanya. Ketiga, jadi hadis itu ada yang sahih, ada yang palsu, ada yang dhaif. Makanya kita harus mempelajari ilmu hadis biar kita tahu mana sih hadis yang sahih, mana sih hadis yang palsu, dan mana sih hadis yang dhaif. Kemudian sekian penjelasannya akan dilanjutkan oleh teman saya, Supri Hasan. Ini kalian bakal kenal sama yang namanya ini kalau misalnya kalian belajar ilmu hadis, karena ini bagian dari dasar, paling dasarnya. Dasar dari ilmu hadis itu ada 3, matan sama jadi pengertian dari sanad adalah sesuatu yang dijadikan sandaran. Jadi secara istilahnya sanad berarti. Nah, lalu ada mufarid. Mufarid adalah seseorang yang menyebutkan suatu hadis dalam kitab dengan sanadnya. Jadi mufarid itu seorang perawi, tapi perawi itu paling akhir. Jadi contohnya kalau dari kita biasanya dalam hadis itu kayak dari
semuanya Beliau langsung. bersabda, Allah tidak menyebutkan penyakit kecuali menyebutkan juga pendapatnya. Hadis riwayat Al-Bukhari, nomor hadis Bukhari 5048. Nih, yang disebut matan itu, yang hadisnya itu loh. Nih, kan ada hadis gini. Ma anzalallahu da'an illa anzalalahu shifaan. Nah, itu tuh hadisnya tuh disebut matan, ngerti gak? Hadis ini disebut matan. Terus kan tadi ada yang menceritakan kepada kami kan tadi. Disimak dah. Menceritakan kepada kami gitu. Ya. Nah, itu tuh sanad. Bagian menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Musanna, menceritakan kepada kami Abu Ahmad Al-Zubairi, itu tuh sanad ya. Kemudian yang terakhir itu ada Mukharij. Yang terakhir diriwayatkan. Ketiga. Jadi surah ya. Matan itu bentuk hadisnya. Kayak misalnya al-muslimu al-muslim. Itu tuh bentuk matan. Terus sanadnya itu kalau misalnya hadis itu diriwayatkan dari Abi Hurairah, terus lagi ke Atul bin Abi Umar, itu tuh disebutnya sanad. Ya. Kemudian kalau Mukharij itu perawi terakhir. Tuh. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan dari daerah itu ada definisi bahasa sama sifat. Yang pertama itu definisi Kadang-kadang kan sahabat yang berarti persahabatan. Kalau menurut istilahnya itu Numpang duduk ya. bertemu dengan Nabi dalam keadaan beragama Islam dan mati dalam keadaan Islam sekalipun diperangi dengan iman. Yang kedua ada tabi'in. Tabi'in itu bentuk jamak dari kata tabi'in atau tabi'i yang berarti orang yang mengikuti atau berjalan di belakang. Menurut istilah, orang muslim yang bertemu dengan seorang sahabat dan mati dalam keadaan beragama Islam. Yang ketiga ada tabi'in. Dalam bahasa itu tabi'in. Istilahnya itu orang muslim yang bertemu dengan seorang tabi'in dan mati dalam keadaan beragama Islam. Sekarang saya buka sesi tanya jawab. Bagi yang kurang paham, boleh ditanyakan. Ayo siap. Gimana? Apa sudah ada tapi ini berakhir.
Satu lagi yang mau jawab. Nggak mau nanya. Apa kanan? Oke, lagi. Satu lagi. Berikan contoh sana. Berikan contoh sana. Oke, ada satu pertanyaan ya. Berikan contoh sana. Jadi nanti kita diambil itu ini 3 pertanyaan akan dijawab oleh Kang Fikri sama Kang Mengetahui derajat satuan suatu hadis apabila ada catatan dalam sanadnya, baik itu kepastikannya, lemahnya hafalan, tertuju dusta, yang lainnya atau yang lainnya, maka hadis tersebut tidak dapat mencapai derajat yang sahih. Artinya itu hadisnya nggak sahih, itu mungkin doi hadis yang lemah belum mencapai itu. Nah, contohnya gini, kayak perawi itu belum benar-benar apa ya, nggak boleh ada kesalahan sama sekali gitu. Perawi itu kayak ente ngebohongin ayam aja nggak boleh. Sebenarnya jadi perawi hadis itu ngebohongin ayam, hewan atau yang lain. Perawi hadis juga belum tahu. Bukan ya, sebagai maksudnya. Maka mau jawab pertanyaan dari itu, ada tadi terakhir. Jawabannya adalah masa tabiin mulai sejak wafatnya sahabat dan nabi lahir. Abu Tufail Malaki pada tahun 100 Hijriah atau dengan 35 Masehi di kota Mekah. Dan terakhir dengan wafatnya tabiin lahir sholat di Khulafa belakangan hadis 1 Hijriah atau 18 Masehi. Dan dari kata Lagi sesinya ya, kalau misalnya tadi sesi materi, sekarang kita sesi tanya jawab game, tanya jawab kayak sharing kayak gitu. Oke, Masih semangat gak? Semangat dong, kan mau pulang. banget bu. Oke, ini Teteh mau menjelaskan kembali ingatan-ingatan kalian tentang ilmu agama Islam yang ada di SD. Jadi Teteh bakal ngasih pertanyaan itu tentang agama Islam, pelajaran agama Islam yang ada di SD gitu. Jadi kalau misalnya kalian sampai lupa, itu parah banget. Apalagi kali ini pertanyaan yang pertama itu diajarkan dari sejak kita TK. Kalau misalnya kalian sampai lupa, itu parah banget. Yang bisa maju ke depan nanti dapat makanan, dapat hadiah. Oke? Nih, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, sebutkan rukun Islam. Yang kedua, sebutkan rukun iman. Ayo, silakan. Ada 2. Jawab. Ayo, Jawab maju.